Hello everyone, welcome to Tianjin University Ambassador Talks. My name is Timothy Joseph Putagal, and in this special episode, we are going to discuss about the prestigious Chinese government scholarship. And of course, everyone, I am here with our special guest that is also an international student ambassador of Tianjin University. Please welcome master student Kak Kezia Murli. Halo Kak Kezia. Hello, my name is Kezia. I'm a master student at Tianjin University, and Yes. thank you for inviting me for this talk show. Yes, of course. I think we have known that Kak Kezia has won Chinese government scholarship for a bachelor and master degree. And of course, we would like to know more about your experience and then your process of application. Yeah, I think you have prepared your material. You can start sharing, of course. Okay, wait. Okay. Yeah. So everyone, I would like to use in Indonesia. So Yes, it's okay. We will add good English subtitles, of course. It's okay. Okay. Oke, Kak Kezia ini dong, kalau misalnya nih ya kita bicara Chinese Government Scholarship, kakak udah dapat di S1, di S2. Nah, kenapa nih kakak memutuskan untuk mendaftar dengan beasiswa CGS? Oh, kenapa? Nih, alasannya nih. Ya. Karena yang pertama itu, menurutku ada sebuah opportunity ya, ada peluang. Nah, peluang yang dimana aku punya privilege nih, udah tahu nih caranya daftar buat Chinese Government Scholarship seperti apa, dan kebetulan nih di Tianjin University sendiri punya major-major yang udah oke banget dan semua udah qualified banget. Terus lihat, oh bagus nih kesempatan ngambil S1 bisa dapat, S2 pasti dapat nih. Ya. PD dulu aja gitu. Nah, terus kalau sebenarnya untuk waktu S1 kenapa pilihnya CGS? Karena sebenarnya waktu itu ada financial condition di mana aku punya kakak sendiri, dia harus ambil S1 juga, dan kita bebarengan karena itu kondisi ekonomi. Jadi aku mau nggak mau ambil, dan ada kesempatannya udah ambil aja, toh nggak ada di mana ini tuh nggak bakal kedua kalinya dapat. Ya, dan terus lihat, wah ini kalau mau ngambil kayak ini kayak saingannya susah nih. Terus nggak minder duluan lah, cuman waktu SMA ya nilainya nggak gitu bagus, biasa-biasa aja, cuman ya punya keberanian, ada peluangnya, maju terus aja gitu. Ya, berarti Kak Kezia bagus ya ambil kesempatan. Soalnya kan kalau pemerintah Tiongkok ya udah bagus banget nih kasih international student kesempatan untuk ambil CGS, dan kakak ya paham sama kondisi yang kakak punya sendiri, ambil kesempatan untuk dapat beasiswanya. Oke, nah ini Kak mungkin banyak penasaran nih ya, beasiswa Chinese Government Scholarship itu sebenarnya beasiswa apa sih Kak? Boleh jelasin dong Kak? Boleh dong. Nah, beasiswa Chinese Government Scholarship itu dia sebenarnya ini dari Ministry Education of the Republic of China. Jadi beasiswa yang dimana dikasih oleh benar-benar pemerintah dari pemerintah pemerintah di Cina, terus kasih ke kita buat ya kasih benar-benar full scholarship buat mendukung pendidikan aja gitu. Jadi benar-benar ini negara China gede banget, dan dia ngasih kesempatan, kayak ngapain dia ngasih seluruh negara buat seluruh mahasiswa dari seluruh negara buat apa namanya, benar-benar beasiswa full semuanya. Kalau bukan pasti ada tujuan tertentu gitu loh. Tujuannya pasti buat membangun negaranya, dan menurutku namanya ilmu di sini kayak wah keren sih, udah bingung banget kenapa bisa ngasih seperti ini. Dia benar-benar dari pemerintahnya langsung, bukan dari kampus atau dari provinsi, benar-benar dari negaranya itu sendiri gitu. Ini beasiswanya benar-benar full ya Kak ya? Nggak ada Benar-benar full ya? Oke. Lanjut Kak, ini coverage-nya apa aja nih Kak? Coverage dari CGS. Nah, kalau buat coverage-nya, ini tuh ada termasuk tuition fee-nya. Tuition fee, jadi uang kuliahnya full, dibayarin dari tahun pertama sampai lulus. Ya. Terus dapat lagi nih yang namanya akomodasi. Akomodasi itu apa? Jadi kita tinggal di asrama ya. Nah, asrama biasa kalau kita mahasiswa yang bukan beasiswa, itu harus bayar. Dan ini termasuk nih, jadi dormnya itu gratis. Terus dapat lagi apa? Dapat nih yang namanya uang jajan. Di mana lagi nih? Dapat beasiswa, dikasih uang jajan. Uang jajan juga nggak
nggak dikit loh, lumayan loh. Kayak untuk mahasiswa S1 aja, bachelor, itu bisa dapat 2.500 Chinese Ya, yen, China yen. Ya kurang lebih 5 jutaan lah per bulan buat ya, dirupiahin. Kalau untuk master, ya 3.000 RMB, kalau dirupiahin kurang lebih 6 juta. Dan untuk anak-anak S3 nih, ya. 7 juta per bulan atau setara dengan 3.500 RMB. Dan termasuk apa? Medical insurance-nya. Jadi kalau amit-amit sakit ya bisa dibayarin dari kampus gitu. Berarti kalau tuition fee-nya ini sesuai dengan program kita yang dipilih ya kayak dari universitasnya gitu ya. Oh Ya, ya berarti betul. misalnya kan kayak di Tianjin University dia Hmm. 16.600 yuan misalnya untuk Chinese Hmm. out bachelor. Berarti dia langsung otomatis ditransfer ke bank akun kita ya Kak, account bank kita ya. Kalau misalnya udah Oh, di coverage-nya. kalau udah bukan duitnya ke transfer ke account kita, tapi udah langsung otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu pusing untuk bayar Ah, apapun itu. Jadi si mm-mm. pemerintah ini ya menurutku udah langsung berhubungan sama si kampusnya, ya udah kita di free-in gitu loh, bener-bener kasih free. Jadi kita nggak pegang duit apapun kecuali nanti yang ditransfer itu uang jajan gitu. Ya, betul. Berarti ini benar-benar ya Kak, eksklusif full scholarship, accommodation-nya juga ada yang dari dorm. Kalau misalnya accommodation subsidi itu kayak mana tuh Kak? Apakah termasuk uang stipend juga nggak? Akomodasi subsidi itu maksudnya itu ini kayak ya cuma ya kayak dormitory-nya itu dibayarin gitu loh. Jadi dormitory-nya itu bukan nanti kita dikasih duit terus kita bayar, tapi lu udah langsung ditulis free nih dormitory gitu. Ya, betul, betul. Oke, nah dari coverage ini Kak, kita kan udah tahu nih CGS itu ada beberapa tipe ya Kak ya. Nah, apa aja tuh Kak tipe-tipe CGS, Chinese Government Scholarship? Nah, tipe-tipenya nih, itu sebenarnya tipe A atau tipe B. Nah, tipe A ini dibagi nih, ada yang Chinese Government Scholarship Bilateral Program, EU Program, Great Wall Program, AUN Program, PIF Program, WMO Program, Tianjin University. Nah, ini mereka tuh banyak banget sebenarnya. Ada Tianjin University ASEAN China Young Leaders, ada MOFCON Scholarship, itu banyak. Tapi terus kalau tipe B itu ada yang Chinese Government Scholarship, Chinese University Program, sama Chinese Government Silk Road Program. Bedanya apa? Bedanya kebanyakan nih untuk tipe B itu hanya untuk master dan PhD gitu. Ya. Dan tipe A ini bisa untuk S1, S2 ataupun S3 gitu. Berarti yang type B ini khusus itu ya kayak master sama PhD ya kayak. PhD. Yang Ya. buat bachelor tidak bisa, hanya di tipe A, dan tipe A ini sebenarnya lebih luas sih, bisa buat bachelor, master, and PhD. Oke, berarti kakak ambil yang mana nih kak? Chinese University atau Silk Road nih? Kalau yang master nih. Kalau yang master itu ngambil Chinese University Program. Kalau misalnya apa ya kak? Kalau ada nggak kak website resminya nih yang bisa kita akses nih kak? Terutama kan Type A ini kan mungkin banyak banget nih kak. Iya ya. Nah, bisa nih websitenya. Sebentar ya. Nah, ini kalau buat CIC sendiri bisa dilihat itu di www.campuschina.org. Bisa langsung copy paste aja nih buat mau tahu informasi-informasinya, karena mereka lengkap banget buat kasih tahu ini syaratnya apa, ini penjelasan seperti apa, itu udah lengkap banget kok gitu. Oke, berarti lanjut nih kak. Habis tipenya ini apa aja nih kak? Kategori dan durasi programnya kak. Terutama ada juga preparatory program ya kak ya dari CGS Scholarship ya. Ya, betul. Nah, ini untuk kategorinya nih. Kategorinya itu sebenarnya kayak durasi itu gimana sih? Nah, untuk yang bachelor sendiri itu 4 sampai 5 tahun. Nah, Ya. dan di sini tuh bisa termasuk yang namanya foundation class. Foundation class itu mungkin untuk belajar kayak bahasanya, buat preparatory class-nya itu sampai 1 sampai 2 tahun, dan durasi scholarship-nya ini sendiri itu 4 sampai 7 tahun. Kenapa 4 sampai 7 tahun? Karena buat kuliahnya sendiri bisa 4 sampai 5 tahun, dan preparatory course-nya itu bisa 2 tahun, kurang lebih paling lama 7 tahun. Nah, Ya. untuk master degree-nya itu duration programnya untuk kuliah sendiri itu 2 sampai 3 tahun, dan untuk preparatory class-nya itu 1 sampai 2 tahun, dan duration scholarship-nya 2 sampai 5 tahun. Nah, sama nih untuk doctoral program itu kuliahnya itu 3 sampai 4 tahun, dan duration of Chinese language courses-nya buat yang foundation class itu 1 sampai 2 tahun, itu total duration scholarship 3 sampai 6 tahun. Nah, untuk Chinese language training ini juga ada nih.
Nah, itu 1 sampai 2 tahun, dan ini nggak ada preparatory course-nya, durasi scholarship-nya sampai 2 tahun aja. Untuk general scholar itu masing-masing kuliah duration program 1 tahun, dan untuk preparatory course-nya itu setahun, dan total duration scholarship maksimal ya di angka 2, di angka 2 tahun Tapi untuk gitu. preparatory course-nya ini kita apakah misalnya cuman ambil setahun atau 2 tahun kayak mana tuh Kak? Kenapa bisa 1 sampai 2 gitu Kak? 1 sampai 2 tahun durasinya. Nah, mungkin ini balik lagi ya, maksudnya kebanyakan sih kalau dari pengalaman, dari aku sih nggak pakai foundation class dari preparatory class itu, tapi ada junior lah waktu itu cerita-cerita dia pakai di setahun gitu. Kenapa bisa 2 tahun? Mungkin di saat itu mungkin ada yang nggak lulus atau apa, masih kurang tahu sih. Cuman ya ya kan ada yang benar-benar Mandarinnya nol, ada yang nggak bisa, mungkin butuh waktu lebih lama. Cuman yang lebih cepat, ya mungkin setahun aja cukup gitu. Oke, ya berarti kalau misalnya maksimal ya kayak berarti ya preparatory course-nya itu 2 tahun. Nah, kalau misalnya programnya itu misalnya kita program jurusannya 4 tahun, apakah kalau misalnya kita harus retake atau kita harus mengulang 1 tahun, apakah lanjut coverage-nya nggak dari CGS-nya? Ya kalau selama masih sesuai programnya gitu, misalnya sampai oke ini masih ada waktu ya ngulang nggak masalah. Cuma kalau udah sampai agak terlalu lama itu ya tidak bisa gitu. Langsung di cancel ya Ya, kayaknya. benar-benar. Yang penting kalau dalam waktu 4 tahun, dalam 3 tahun itu ada yang mengulang, ya nggak apa-apa, asal bisa cukup waktu gitu. Ya betul betul. Oke, ini lanjut nih Kak. Apa nih Kak yang eligibility-nya syarat-syarat kita itu dapat beasiswanya Kak? Oh ya, nah eligibility-nya ya sebentar. Nah, ini eligibility-nya tentunya nih kita nggak boleh yang jadi namanya warga negara China, jadi non-citizen Chinese and harus good health ya, kondisinya harus sehat. Nah, untuk yang mau ngambil yang namanya S1, itu harus udah selesai nih yang namanya senior high school, SMA lah, dan punya good academic, dan ini harus di bawah umur 25 tahun. Nah, untuk yang master nih, untuk yang ambil master. Nah, ambil master itu harus punya yang namanya, ya pasti punya dong namanya bachelor degree atau S1, dan ini harus di bawah umur 35 tahun. Nah, untuk doktoral sendiri pasti harus punya yang namanya master degree gitu. Karena nih ya, ada beberapa kampus di mana dari S1 bisa langsung S3 gitu loh. Ada kampus yang seperti itu. Nah, tapi untuk beasiswa seperti beasiswa Chinese Government Scholarship, dia harus buat dapetin doctoral degree ini atau PhD harus ngambil master degree, dan ini harus di bawah umur 40 tahun. Nah, untuk Chinese training program itu harus punya senior high school diploma, dan itu harus di bawah umur 35 tahun. Dan ini cuman Chinese language yang tersedia gitu. Nah, untuk general program itu at least 2 years of graduate study. Jadi udah lagi apa namanya ya? Jadi udah lagi S1, udah komplit S1 ini at least udah 2 tahun, dan dia ini harus di bawah umur 35 tahun. Nah, untuk yang senior scholar program itu harus udah punya yang namanya master degree or above. Jadi atau punya yang namanya associate professor, dan ini tidak boleh lebih dari umur 50 tahun. Jadi ya di bawah umur 50 lah gitu. Oke. Nah, boleh nih Kak jelasin nih Kak, apa nih Kak requirement dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus diisi Kak? Nah, untuk requirement-nya tuh lumayan nih, ada 11 nih, kalian boleh catat nih. Nah, untuk dokumennya sendiri itu pertama ya pasti dong, kita harus daftar dulu di Chinese Government Scholarship website-nya yang di kampus china.org. Nah, itu bisa dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Nah, kita juga harus punya nih namanya highest diploma photocopy. Jadi, kayak contohnya, misal kita mau daftar S1, nah, berarti kita harus punya ijazah buat ijazah SMA. Kalau misalnya daftar S2 punya ijazah S1 gitu. Nah, ini harus ditranslate ya, kalau yang masih dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain yang translate ke dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Nah, akademik transkrip itu juga harus ada. Contoh kan kita punya rapot ya.
rapot yang mau daftar anak-anak S1 punya rapot semester 1 sampai semester 5 itu ditranskrip. Jadi kayak itu dalam bahasa Indo, transkrip ke bahasa lain, ke Mandarin atau ke Inggris gitu. Dan harus ada with notaris translation. Jadi harus resmi gitu. Nah, untuk yang keempat nih harus punya yang namanya study plan, baik itu S1, S2 maupun S3 atau research proposal. Minimal itu 200 kata buat undergraduate, terus yang buat non-degree student itu 500 kata, dan untuk postgraduate S1 atau S2 atau S3 itu 800 kata. Nah, yang poin kelima nih, harus punya namanya recommendation letter. Untuk anak S1 itu cuman satu aja udah cukup. Biasakan dari sekolah ya, dari wali kelas atau apapun. Nah, tapi kalau untuk S2 yaitu minimal harus 2 lah, dari profesor atau associate profesor, dan ini harus baik dari S1 atau S2 yang mau daftar itu pakai Chinese or English formnya dalam bahasa itu. Nah, terus yang poin ke-6. Nah, ini nih kalau bagi yang mau for music studies. Nah, itu harus ada CV applicants. Jadi punya karya lah gitu. Jadi masih tunjukin dong, kan namanya juga art ya. Nah, untuk poin nomor 7 nih. Ini sebenarnya poin penting nih. Nggak kalah pentingnya. Jadi bagi ya kalian nih anak-anak S1 yang kan kebanyakan ya begitu lulus kan masih 17 ongoing 18 ya. Nah, itu kalian tuh masih punya namanya legal guardian. Jadi punya wali lah di China. Tapi kalau kalian udah di tahun itu udah 18 tahun, nah kalian udah nggak perlu ini, tapi yang ini cuman yang masih belum 18 tahun aja. Nah, untuk yang poin nomor 8 ini itu harus punya namanya foreigner physical examination, dan ini validnya 6 bulan. Jadi kalau misalnya biasa daftar di bulan November atau Januari, Desember gitu. Nah, ya deket-deket itu aja namanya tes physical examination, dan ini ada formnya. Kalian bisa cek di websitenya. Nah, untuk yang nomor 9 ini admission letter. Jadi nanti application with admission letter design university should enclose to letter with application package. Nah, jadi nanti dari pihak kampusnya sih ini. Dan untuk poin ke-10 ini language ability certificate. Jadi bagi yang mau pakai bahasa Mandarin harus punya HSK, untuk yang mau pakai bahasa Inggris harus punya IELTS ataupun TOEFL. Nah, itu. Berarti nggak kalau misalnya tadi tentang notarized highest diploma, kan kalau misalnya kita daftar tuh kan kita masih misalnya untuk S1 baru SMA kelas 3 ya, belum dapat ijazah. Nah, itu gimana tuh Kak kalau belum punya highest diploma Kak? Tapi deadline-nya udah buka nih Kak untuk CGS-nya. Oh, bisa kok. Setahu aku ya, kalau kasus aku ya kemarin aja waktu master aku kan belum dapat ijazah, belum ada lulus gitu. Nah, kita tuh namanya minta yang namanya pre-certificate gitu. Jadi kayak menandakan ekspektasi kelulusan. Nah, dari pihak sekolah harusnya ada seperti itu. Minta aja ekspektasi kelulusan gitu loh. Berarti nanti kalau sudah misalnya admitted misalnya baru deh kita re-upload ya kayak ijazah notarized diploma itu ya Kak. Kalau pihak kampus meminta ya, kalian boleh upload. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah nggak apa-apa. Toh kita kan udah terima juga, gitu. Nah ini Kak, kalau misalnya nih ya Kak, deadline-nya CGS tuh kira-kira dari kapan sampai kapan nih? Karena kan kita mau apa ya, mau tes medical check up gitu ya Kak. Soalnya supaya jangan sampai kita tes medical check up terus 6 bulan expire gitu, padahal masih masa evaluasi gitu kan misalnya. Itu jadwalnya kira-kira dari bulan berapa nih Kak sampai bulan berapa? Nah, untuk bulannya ya, biasanya sih bulan November kalian udah bisa siap-siapin, terus nanti ditutupnya itu kemarin sih aku di bulan Maret ya, gitu loh. Bulan Maret atau April gitu. Jadi, lebih disaranin daftarnya itu sekitar di bulan Januari lah. Daftar masuknya semua di bulan Januari. Jadi selesai dalam Januari itu nanti pengumuman bisa di bulan Juni atau Juli gitu. Jadi buat deadline nggak usah terlalu early banget, jangan terlalu lama. Jadi sekitar aku nyaranin di bulan Januari aja, Januari pertengahan akhir gitu boleh sih. Nah, apa aja nih Kak program-program yang di cover nih Kak sama CGS? Program-programnya itu yang di cover ya. Nah, program-program yang di cover itu tadi kan dari nah
maksudnya program tuh gimana? Maksudnya beasiswa apa aja yang di cover isinya gitu atau gimana Misalnya nih? kayak ada English Talk-nya, ada Chinese Talk-nya. Oh, oke. Nah, untuk yang bachelor program nih, itu untuk yang CGS itu semua major, tapi yang menggunakan dalam bahasa Mandarin atau Chinese Taught. Tapi kalau untuk yang Master and PhD program itu tergantung nih dari universitasnya. Nah, ada beberapa yang kayak bisa di cover pakai CGS ini, tapi dan ada yang tidak gitu loh. Jadi lihat lagi nih si pihak kampus, dan tapi buat yang PhD atau master ini tuh bisa pakai di cover dalam bentuk bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Karena gini, aku kemarin itu daftar jurusan Environmental Science with Chinese Taught, tapi dipindahin ke yang English Taught. Kenapa? Karenanya kalau kamu mau pakai beasiswa CGS dengan tetap environmental science, kamu harus pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin. Ya, ya. Jadi tergantung lagi nih universitas-universitasnya gitu. Oh, berarti kakak sekarang medium English ya, padahal target utamanya di Chinese ya, kak? Ya betul, dipindahin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sama kalau misalnya Chinese Talk berarti syarat HSK-nya tergantung dari universitas juga ya, kak ya? Biasanya ya, kalau aku ngambil rata-rata ya, untuk mereka yang teknik, science itu HSK 4 udah cukup Ya. dengan minimal skor kalau nggak salah sekitar 210 atau 198 juga udah cukup. Jadi aku saranin sebenarnya kalau buat science, aku menyarankan HSK 4 ya minimal 200 ke atas lah gitu. Tapi kalau untuk kayak arts, terus hukum, economics itu HSK 5 dengan ya minimal ya 180 ya. Cuman Ya, ya 90. jangan mepet lah, ya 200 ke atas Ya. gitu. Kalau misalnya English Talk berarti antara IELTS atau TOEFL ya, kak ya? Yes, Sertifikatnya. tuh. Berarti kalau dari Master PhD itu, kalau misalnya English Talk ambilnya, apakah wajib kak ikut itu preparatory programnya, Kak? Karena kan Oh, English, enggak dong. enggak ya? Enggak juga. Nah, tergantung nih kalau misalnya nih kalian mau ngambil pakai Mandarin, terus wah ngerasa nggak bisa Mandarin, ambil aja preparatory class. Tapi kalau ngerasanya mau pakai bahasa Inggris, ya udah nggak usah gitu. Nggak Oke. wajib kalau itu preparatory class. Berarti kalau misalnya nggak ikut preparatory class, berarti coverage-nya langsung mulai ya kak ya? Langsung mulai di core programnya ya kak ya? Misalnya 4 Ya, tahun. betul. Oh, ya. Betul. Hmm. Oke. Ini kak, kalau misalnya CGS kan type A sama type B nih. Nah, perbedaan cara apply-nya tuh kayak mana kak? Nah, ini yang type A. Aku jelasin buat type A dulu. Nah, type A ini sebenarnya itu berhubungan langsung sama Chinese Embassy atau Chinese Consulate General in your home country. Jadi, sebenarnya buat type A ini kita harus ada hubungan lah sama Chinese Embassy. Jadi, kita apply lewat sana. Terus kalau misalnya kalau yang type B kan kita bisa langsung pakai website ya, tapi kalau type A ini kita harus tanya lagi nih ke Chinese Embassy, sering-sering tanya ke mereka, dan kalian bisa nih tanya-tanya langsung nih pakai website yang ada di layar ini. Nah, terus Ya. pilih nih Chinese Embassy. Nah, kalian dari negara mana? Terus nanti ada nomor teleponnya, bisa langsung tanya syaratnya gimana, nanti apply-nya gimana, karena tiap tahun bisa beda-beda gitu. Karena waktu itu ada kasus dia apply itu anaknya orang Indonesia, orang Surabaya, dia pindah, dia mau apply di daerah selatan, kampus Ya. China. Nah, terus kok nggak bisa keterima, ini gimana? Pasti ada prosedur yang salah. Nah, makanya harus sering-sering ditanya gitu. Ini tergantung dari kedutaan kita masing-masing, kayak website kedutaan. Deadline-nya pun dari kedutaan juga ya kak ya? Iya, gitu. Ini kalau deadline-nya sih coba tanya aja. Aku nggak berani ngomong gimana, tapi coba ditanya, dikonsultasi. Karena di sini bener-bener depend sama si Chinese Embassy-nya ini, gitu. Karena waktu itu ada satu juga senior di Tianjin, dia orang Indo, dia apply melalui embassy gitu, dan ada yang kayak syaratnya kita bisa pilih 3 univ atau apa gitu. Coba konsultasi aja gitu. Oke. Ya, lanjut nih kak, Nah, type B nih kak. yang type B ya. Nah, kebetulan nih aku lebih tahu di type B. Kenapa? Karena aku
pakainya type B. Nah, type B ini itu kita pertama nih kita apply, kita buka dulu nih di https studychina.csc.edu.cn. Nah, ini di sini kita tahap pertama itu harus apply, masukin dulu nih, ketik dulu lah di browser gitu kan. Terus isi semuanya, terus upload dokumennya. Nah, terus kan pasti ditulis tuh ada choose type B, kayak ada yang type A, type B, type C. Nah, kalian pilihnya type B gitu. Terus ada agency number sesuai dengan kampusnya, misalnya di Tianjin University ya 10056 gitu. Nah, dan ini contohnya nih, kalian kalau misalnya udah buka yang namanya di type B ini, nah bakal buka nih seperti ini, kan ada yang dikotakin warna merah ya, itu input application information, ada type B gitu kan. Nah, tapi yang pertama itu masih diisi edit personal details dulu, terus baru masuk ke type B application, di mana ini udah masukin dokumen-dokumen penting. Nah, ini yang ini pas dibuka nih, pas dibuka yang type B itu masukin agency number-nya. Nah, ini sih semua gitu. Nah, kalau udah nih aku balik lagi, kalau udah ini semua bakal keisi yang warna biru, ini udah komplit. Nah, di bagian nomor 3 ada download my application form, itu ada print application form-nya sendiri. Nah, kalau udah isi dan submit, kalian print. Jadi dalam bentuk PDF di save. Nah, di save nih, di keep dulu. Nah, baru masuk ke website kampus Tianjin sendiri di https://tju@0086 atau ISSS-nya kita. Nah, pilih tuh, masukin prosedurnya, pilih master atau doktoral, terus masukin lah semua informasi-informasi. Nah, tadi yang form yang tadi udah di-download dari yang kampus China yang tadi, nah masukin ke sini, ke scholarship application form itu di situ. Jadi waktu itu sharing aja kendalaku ini scholarship application form itu apa? Oh, ternyata yang dari websitenya CIC sendiri gitu. Ya. Berarti boleh nih Kak, saya coba review nih kayak dari slide yang sebelumnya kayaknya nomor 1. Berarti kita pertama harus melalui portal CSC, ya kan, kita isi dokumennya, kita register, lalu kita masuk ke edit personal details ya Kak ya, edit personal details, lalu kita masuk ke, kita complete information-nya, lalu muncul ya Kak di type B ya Kak ya. Ya, pilih type B ya gitu. Oke, ya. Jangan salah pilih. Lalu dari type B kita isi agency number, misalnya Tianjin University 10056. Kemudian kita bisa isi semua itunya, kita upload. Nah, baru nanti keluar biru ya Kak ya, ini ya, print my application form itu ya Kak. Ya. Oke, baru yang terakhir kita ke website Tianjin University ISSS untuk upload dari application form ini ya Kak ya. Ya. Oke, nah ini kalau misalnya deadline Chinese yang kalau misalnya type B ini deadline-nya tergantung universitas nggak Kak? Oh, enggak tergantung universitas. Jadi pasti mostly ya itu di bulan Maret atau April gitu loh. Itu hampir semua ini sama, cuma nanti buat pastinya bisa dicek masing-masing sih gitu. Oke, berarti kira-kira sama ya kayak kira-kira bulan Januari itu udah mulai daftar ya Kak ya? Udah mulai daftar, kayak saranin aja gitu. Ya, betul-betul. Nah, ini kalau misalnya selama application, ada nggak Kak kita harus kayak bayar atau send mail ke universitas, ada nggak Kak? Buat ini sih nggak ada ya. Buat selama ini aku daftar dari S1 S2, buat biaya register itu sama sekali nggak ada gitu loh. Kalau nah ini balik lagi sih, kalau di Tianjin University itu sendiri, kita daftar dulu. Once kita udah keterima, udah dapat acceptance letter, kita ya berarti kalau misalnya yang beasiswa lain ya biasanya harus bayar, tapi untuk yang ini enggak gitu loh. Oh ya, berarti selain itu kita nggak perlu mail apa namanya kayak kita kirim pos ke Tianjin University dokumen-dokumen. Nggak perlu, semua udah by website, semua tinggal upload aja, benar-benar udah enak banget kok gitu. Nggak perlu kirim-kirim kertas-kertas email, waduh nggak usah deh. Oke, nah ini kayaknya saya mau jadi bahan juga nih ya buat teman-teman juga kalau misalnya apply master sama PhD melalui university program, ini bisa dibilang direct ya kayak kita isi CSC, Ya, lalu kita tinggal betul. upload ke website UNIF-nya. Oke, Ya, nah ini segampang selanjutnya. itu kok. Nah ini Kak, selanjutnya mungkin ya kalau misalnya dari requirement-nya ada
beberapa requirement yang kadang tuh kita masih bertanya-tanya gitu ya, Kak. Kayak khususnya tentang study plans atau research proposal tentunya untuk undergraduate, master PhD semuanya harus ada itu. Nah, menurut pengalaman Kakak nih, Kakak pernah menang S1, menang S2. Nah, tips dari Kakak kayak mana nih untuk study plan sama Tips. research proposalnya? Buat yang anak-anak S1 ya, sebenarnya ini balik lagi gitu, kayak ini kalau anak S1 kan biasalah masih goyah ya, aku juga waktu itu masih Hmm. goyah, ini gimana ya caranya. Ini kemarin sih waktu S1 itu discuss ya sama orang tua, ini mau ngapain ya, misalnya pilihnya major A gitu, misalnya finance. Nah, terus coba cari nih tentang finance ke depannya kayak apa. Udah ketik-ketik aja, terus finance seperti ini, lapangan pekerjaan seperti ini gitu kan. Karena anak S1 kan juga masih belum terlalu dalam ya. Ya. Nah, terus habis itu dibarengin nih sama konsultasi orang tua gitu. Nah, untuk yang S2 atau S3 kan biasa udah lebih dalam ya, udah lebih Ya. mengerti tentang majornya. Nah, itu bisa kalian mulai cari penelitian lah gitu loh, bikin proposal melalui penelitian atau dari tesis sebelumnya nih, skripsi kalian sebelumnya. Bisa tanya-tanya, mulai tanya-tanya ke orang lain, sering ngobrol gitu. Terus Ya. ngomong-ngomong ke orang tua, sering aja hangout, tapi hangoutnya bukan yang gosip ya, tapi benar-benar yang produktif gitu. Nah, ini sih aku bikin rangkuman aja kan kalau namanya study plan itu details what are you going to with apa sih yang kalian pengen lakuin gitu kan di scholarship in China. Kenapa sih kalian mesti kenapa nih Univ mesti pilih gue nih, mesti pilih gue jadi mahasiswa yang dapat beasiswa itu di universitas itu. Ya. Terus habis itu ceritain lah semua research interest-nya gitu. Kan biasa anak-anak S1 yang udah selesai, semua S2 itu biasanya udah tahu. Terus masukin nih informasi-informasi tentang nanti kenapa sih gue masih di univ ini, kenapa gue pilih profesor ini, biasa udah pilih profesor. Nah, poin kedua itu ya tetap discuss lagi sama orang tua. Kedepannya tuh mau ngapain? Sama nih coba, karena kan sebelumnya tuh juga pasti orang-orang juga pernah nih bikin namanya research proposal atau study plan. Nah, coba lihat aja referensi dari Google gitu kan, pasti mereka bikin-bikin terus kayak kata-kata lebih bagus atau dapat inspirasi. Nah itu sih kalau aku dari pengalaman sih dari situ doang sih bikinnya, sama sering ikut kegiatan terus mungkin ngobrol-ngobrol sama orang, udah gitu doang gitu. Ya. Berarti, Emang sih butuh waktu lumayan. ya, soalnya kalau study plan tuh ya, kalau misalnya bisa dibilang dokumen pendukung ya, Kak. Kalau misalnya anggaplah dokumen nilai dan sertifikat lain, misalnya ada antara kandidat sama-sama kuat, tapi dari study plan ini bisa ketahuan ya, Kak, dari diri kita itu siapa ya. Kita mau ambil majornya, kenapa kita ambil major itu, kenapa kita mau studi di China, kenapa harus Tianjin University milik kita juga. Dan tentunya Ya. sih jadi tantangan buat kita ya, apalagi yang baru S1, pilihannya masih banyak. Tentunya sih betul sih Kakak, bagus banget bisa dapat insight dari orang-orang, terus yang spesialnya juga diskusi sama orang tua ya, karena orang tua sudah pernah kuliah, sudah tahu lebih banyak, dan itu bisa membantu ya study plan. Dan juga bagi yang udah lebih mendalam S2 S3 perlu research proposal juga. Oke, Iya, ya betul. sih kalau misalnya menurut pengalaman saya, kalau saya sih nggak ambil CGS tapi dari Special Scholarship Chemical Engineering. Ya betul, jadi study plan-nya itu kalau saya itu juga ambil dari Google, tapi hati-hati juga ya Kak, jangan sampai kita sama-samain ya kata-katanya ya. Kayak jadi Iya, betul banget, benar-benar. takutnya di reject hanya karena tengok, waduh ini isinya apa. Benar banget tuh, benar. Ya, apalagi kalau misalnya ini juga suatu tantangan juga, kita harus bisa meyakinkan eh, komitenya atau si yang bakal menilai dokumen kita itu, kalau study plan kita itu benar-benar realistis juga ya, kayak kalau target kita ke depan apa. Oke, Iya, nah mungkin selain betul. study plan atau research proposal, untuk yang S2 S3 mungkin mungkin akan lebih memperkuat applications-nya, perlu acceptance letter nih Kak. Itu apakah wajib atau nggak wajib tuh Kak, yang acceptance letter itu? Nah, untuk acceptance letter ini sebenarnya kalau kita lihat ya dari seluruh univ di China, ini nggak semua univ itu ada persyaratan seperti ini. Karena sebelumnya aku juga
pernah nih kayak aku juga kan aku selain di Tianjin aku juga daftar univ lain di China dengan beasiswa yang berbeda. Itu dia nggak minta ini gitu. Jadi mereka cuma minta yang namanya surat rekomendasi aja. Nah, untuk acceptance letter untuk di Tianjin University ini sendiri itu wajib. Jadi kan ada 3 surat sebenarnya untuk di Tianjin ini. Jadi 2 dari surat rekomendasi dari profesor kalian di S1 tempat kalian sekolah sama acceptance letter dari si Tianjin University ini sendiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya buat buat penguat aja sih gitu loh. Buat kayak tambahan surat aja gitu. Oh, kalian udah punya profesor nih di sini yang bakal jadi profesor ini, terus habis itu nanti kalian gue udah tahu nih gue mau penelitian apa sama siapa gitu, kenapa gue pilih dia gitu. Nah ini tips-tipsnya sih kalau buat dapetin acceptance letter, karena sepengalaman aku guru-guru atau dosen di China itu juga agak strict ya gitu dalam memilih mahasiswanya, apalagi reputasi Tianjin University itu sendiri itu kan oke banget. Nah ini nih tipsnya yang bisa aku kasih itu ya, kalian harus punya good reputation lah gitulah. Terus maksudnya ya jangan ada yang reputasi kayak suka bolos, suka mana-mana gitu ya. Sekolah ya sekolah gitu. Kalau mau kerja part time boleh gitu, tapi harus bisa tanggung jawab gitu, be responsible aja. Terus yang kedua punya ya good score lah. Ya nggak harus sampai perfect, harus sampai 100, ya at least bisa dipertanggungjawabkan lah ya 80-an, oke gitu. Nah, terus buat kalian nih yang misalnya udah misalnya dari S1-nya di Tianjin, S2 juga mau di Tianjin, bangunlah relationship profesor sama studentnya. Maksudnya nggak usah sampai yang sering-sering nanya, enggak, bener-bener kalau misalnya si profesor perlu apa, kalian cepet jawab, terus suka masuk kelasnya, terus bener-bener yang apa sih bener-bener ikutin prosedurnya aja, terus bikin yang sesuatu yang beda. Oh, ini anak pinter banget, ini anak rajin banget gitu. Jadi kelihatan lah gitu. Jadi waktu kita misalnya anak udah S1 di Tianjin, S2 mau di Tianjin lagi, kita udah punya link sendiri gitu, nggak usah email, kita chat aja gitu. Karena aku kemarin tuh minta itu bukan dalam bentuk email, tapi dalam bentuk chat gitu. Bahkan waktu itu profesornya itu ngasih surat keempat ke aku buat kayak, oh ini diisi loh gitu loh, kayak ya bener-bener harus maintain good relationship aja gitu. Terus kalau misalnya bagi yang S1 dari bukan di luar Tianjin nih gitu kan, gimana ya, ya udah di website kita nih di Tianjin University sendiri itu kita dikasih list kontaknya via email gitu. Jadi langsung directly kontak ke Profesor Tianjin University sendiri. Terus habis itu isinya itu apa sih, kan kadang suka bingung ya. Ini email apa ya? Nah, email aja. Pertama, introduce yourself. Jadi perkenalkan diri. Kalian tuh siapa gitu kan. Terus isi nih, kirim CV kalian gitu. Terus study plan, transkrip nilai. Karena nggak dipungkiri lah, maksudnya profesor juga lihat nilai kita kan. Terus kayak CV kita gimana. Gitu sih yang bisa aku kasih, karena ya itu pengalaman doang sih gitu. Berarti selama kakak juga dari S1 ke S2 itu kakak pernah nggak tengok kayak research profilnya profesor itu, baru kakak coba ikutin directionnya ke research profesor itu, pernah nggak? Nggak pernah. Justru nggak pernah. Jadi bener-bener ikutin kelasnya dia apa, terus nanti pas mau daftar, oh kita searching aja nama dia di internet, oh ada nih, terus kira-kira dia tuh neliti apa ya, oh bagus ya, udah kita ikutin aja. Jadi nggak bener-bener dari semester 1 lihat, wah ini profesor seperti ini, gue harus ikutin. Nggak, santai aja gitu, literally santai gitu. Jadi bener-bener yang baru dilihat ya semester 7 gitu, kayak gimana ya gitu. Itu sih. Oke, berarti ini juga acceptance letter itu berarti nanti kita yang request ya Kak dari emailnya. Misalnya I want to request acceptance letter gitu Kak, dari email Ya, itu nggak Kak? iya, bilang aja gitu butuhnya, kan ada dan di website kita tuh ada formnya. Jadi si profesor tuh udah tahu ini maksudnya buat apa ya gitu. Oke.
Ya, ini kalau misalnya untuk S2, S3, untuk mau license letter, kalau universitasnya mewajibkan, kayak Tianjin University, ya Hmm. tentunya langsung, kalau misalnya bukan dari Tianjin ya, Kak, berarti tengok aja email dari profesornya, tengok mungkin research profile-nya, kemudian Ya, email, CV, kemudian study plan selama studi, nanti mau ngapain, kemudian transkrip nilai ke profesor. Oke, iya ini betul. ini Satu semua. lagi sih, satu lagi tipsnya, kalau misalnya profesornya belum balas dalam 2-3 hari, tunggu aja, jangan langsung buru-buru, ya at least tunggu seminggu lah gitu, karena sibuk kan mereka, itu sih Ya, tambahannya. kadang ya kita bisa nggak sabaran loh tunggu email kayak gitu Itu, loh. ya benar. Apalagi kalau misalnya kita nggak di Tianjin misalnya, bukan nggak Hmm. dari Tianjin University, ya tapi tunggu Hmm. aja lah kan. Tapi kita harus tetap kirim yang terbaik ya, kayak walaupun kita mungkin nggak dapat balasan yang banyak dari profesornya ya. Coba aja kirim ke beberapa profesor mana nih yang balas gitu. Jadi kan nggak bergantung ke satu doang ya gitu. Mm-mm. Oke, ini mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya melalui CGS tuh kayak ini mungkin pertanyaan penasaran juga nih. Apakah ada kayak kuota penerimaan ya Kak? Dari Eh, sebenarnya untuk negara tertentu kita hanya terima beberapa mahasiswa gitu Kak. selama ini ya nggak pernah ditulis kuotanya berapa gitu karena eh, pernah ya, maksudnya mau coba tanya tanya ini kuotanya kesempatannya dapatnya berapa persen itu nggak ada gitu. Jadi kita diadu aja sama seluruh seluruh negara gitu kayak oh ini kira-kira dapat kira-kira enggak gitu loh. Kalaupun ternyata kita nggak dapat CGS dialihkan ke beasiswa yang lain gitu. Bagus. Jadi menurutku CGS ini persaingannya lumayan ketat sih. Ya bagus. Berarti kalau kita persaing CGS langsung sama semua kandidat ya guys, tergantung Ya, major kita ya. Karena hmm, ada beasiswa lain yang pakai kuota kan, tapi sama aja dong kita apply, main persaingannya sama negara sendiri ya, itu kalau beasiswa lain ya. misalnya. Kalau Hmm, misalnya hmm, hmm. CGS ini Kak, ada nggak Kak proses annual evaluation-nya gitu, penilaian tahunan, misalnya setahun kuliah, ada nggak Kak performance evaluation misalnya gitu? Kalau waktu S1 ya kemarin ada sih. Jadi kayak eh abis udah setahun nih. Nah, kan pasti kita punya nilai dong. Nah, dapat nilai terus kita dikasih form, kita dipanggil nih, oke, isi form terus kalian nilainya gimana? Terus habis itu kalian tuh gimana sih selama pengalaman selama S1? Terus kan nanti kita masih ada tanda tangan dari pihak departemennya, terus pihak sama siapanya lagi, terus dilihat, dibaca, baru distempel gitu. Itu beneran harus kenapa apa ya maksudnya kenapa harus nilainya harus yang nggak boleh jeblok-jeblok banget soalnya dilihat kan malu nggak sih malu jadi tetap ada anual gitu terakhir sih waktu di sana ya waktu kayaknya online offline ada kok kemarin aku. Ya. Nanti Mm-mm. itu kita isi sendiri kan ya formnya kan ya, sesuai Ya, profil kita sendiri kan. Kadang yes, isi sendiri. kadang itu tahu nggak kalau kita memframe atau melebih-lebihkan isi formnya itu kemungkinan nggak Kak, bisa terjadi kayak gitu ya? Emang kalian mau isinya apa ya kan nilai isinya nilai gitu isinya Oh nilai nilai ya sama. kayak performa sesuai faktanya ya. Oke. Berarti Karena pas ada isi formnya. ada kolom-kolomnya gitu. Oke, ini berarti bukan hanya kita dapat pertama kali, tapi kita diajarin tanggung jawab ya. Kak. Soalnya itu langsung full ya coverage-nya ya, langsung full Ya, sebelum kita ya. betul, betul. Nah, kalau untuk coverage beasiswanya itu Kak, pas Kakak pertama kali datang ke Tianjin, pas Kakak S1 ya udah studi offline itu, apakah langsung dicairkan nggak Kak? Terutama mungkin yang bagian stipend ya Kak, allowance itu yang 2.500 yuan itu Kak. Itu langsung kok. Jadi kayak daftar, terus kan kita mesti punya kartunya ya. Kan setiap Ya. kampus kan pasti kartunya beda-beda gitu, kartu banknya. Nah, once kita daftar, nanti kayaknya setelah sebulan deh, langsung cair kok. Kayak sebulan setiap tanggal 25. Ingat banget tuh tanggal 25. Oh. Cair. Karena setiap tanggal 25 dicek nih, udah masuk belum ya? Ya, berarti itu coverage-nya cukup nggak Kak untuk sebulan Kak? Atau ada Oh, lebih? cukup banget. Berarti bisa Lebih, dipilih ya lebih Kak? banget, lebih. Kalau aku sendiri bukan tipe yang sampai boros sih. Jadi menurutku lebih aku aja cuman habis kurang lebih 1.000-an deh. Cuma 1.000-an doang enggaknya. Jadi bisa bisa orang bisa sampai jadi orang begitu orang tua tahu, wah anaknya dapat beasiswa nih, dapat uang jajan, stop semua. Semua biaya sendiri gitu kan kayak.
agak menyesal ya gitu. Tapi ya menurutku cukup banget segitu. Apalagi kan semua udah dibayarin, domnya, masuk sekolah, insurance health-nya. Itu Ya. cukup, bahkan aku bisa sampai jalan-jalan gitu. Semua benar-benar kebutuhan yang kayak aku pengen beliin dari lama itu bisa dari situ gitu. Oke, berarti ini berarti coverage-nya melebihi dari apa yang kita ya lebih dari cukup ya Kak. Berarti udah bisa save ya. Ya, Oke, ini bagus banyak banget nih save-nya. buat international student yang punya banyak keinginan untuk ngapain di China, ya silakan save dulu uangnya ya kan, bayar-bayarin dulu Betul. dari accommodation-nya, kemudian living cost-nya. Nah, kira-kira Kak biaya hidup di Tianjin mahal atau murah nih Kak? Kalau misalnya agak coverage-nya dari CGS tuh Kak, serasa mahal nggak di Tianjin? Serasa mahal apa enggak buat kehidupan di sana ya, living cost gitu ya? Ya. Menurutku enggak sih, biasa aja, standar lah gitu. Maksudnya kalau sesuai standar gimana ya? Standar Jakarta sih gitu, standar Jakarta, cuman mungkin nggak sampai yang sampai pricey banget gitu ya. Ya standar lah gitu, bener-bener kayak makan tuh sehari ya 30.000, maksimal Hmm. 50.000 tuh udah oke banget, udah kenyang banget gitu loh. Oke, nah ini mungkin Kak boleh cerita ya, selama Kak kuliah di Tianjin kan kebetulan itu Kak pernah studi offline. Kira-kira nih Kak highlight Kakak nih selama studi di China itu Kak kesannya apa ini Kak? Kesan selama studi di Tianjin University. Kesannya banyak sih, maksudnya di sana tuh begitu masuk aja dosennya itu kayak, oh ini anak dari luar gitu kan, tapi kok bisa ngomong Mandarin ya? Gimana Ya, ya, lu bagus dari banget. mana gitu kan? Dari mana gitu. Terus kadang kan maksudnya karena aku Chinese, maksudnya keturunan, itu ditanya begitu ngomong, kamu apa namanya, diajak ngomong gitu kan, kayak kamu orang mana gitu loh, kayak hah gimana gitu. Kamu saya kan kadang kan kalau kita ngomong kayak aku ngomong Mandarin gitu ke mereka, kadang mereka suka nggak tahu aku orang luar, sampai ditanya ada satu pertanyaan di mana kayak, oh lu bukan orang sini ya? Iya Oh, bukan gitu kan. ya, Jadi ya. ada yang kayak penasaran, terus ada yang kadang orang kan tinggalnya kan bareng ya sama orang asing juga kan, satu dorm kan, Ya. orang-orang luar. Terus suka inilah ditanya-tanya, emang dari mana aku bisa ngomong Mandarin. Tuh kayak suka dideketin, oh lo gini orang mana ya, kok bisa gitu, ajarin gue, oh modusnya banyak gitu, banyak banget gitu. Jadi pengalaman lucu-lucu ada gitu. Cuman kalau buat sama orang lokalnya langsung juga emang mereka menurutku oke sih gitu, dan mereka tuh menghargai gitu kan. Ya samalah kayak negara lain, semakin banyak. Ada satu profesor matematikaku, dia bilang dimanapun semakin banyak populasi ya orang jahat makin banyak, orang baik juga makin banyak gitu. Sama aja semua negara Ya. gitu. Kalau misalnya menurut Kakak, dosen-dosen di Tianjin kayak mana tuh Kak? Ada strict kah mereka atau baik, open, straightforward kayak mana tuh Kak? Mereka lebih ke straightforward sih. Hmm. Lebih ke straightforward, dan mereka dibilang strict juga enggak, biasa aja ya. Yang penting tuh kita karena menurutku mereka tuh ngajarin bener-bener dari nol loh, dari nol, asal Ya. kalian ngikutin Hmm. sampai step by step tuh kita pasti ngerti gitu loh. Jangan asal yang kayak tiba-tiba kita skip kelas ya nggak bakal ngerti. Mereka straightforward dan sedikit strict sih menurutku gitu, karena apa ya, aku ngerasa nggak terlalu strict karena aku dulu kan sekolah juga dari swasta, terus di mana ya inisialnya penabur, dan dia menurutku juga agak strict gitu loh. Jadi pas sampai sana nggak shock gitu. Mungkin kalian yang dulu waktu sekolahnya agak santai, mungkin ngeliatnya agak strict gitu. Ya, nah ini kalau misalnya kakak sekarang udah lanjut S2 nih kak, nah kenapa kakak memutuskan lanjut di Tianjin University juga dan kenapa di jurusan yang sama juga nih kak? Kalau yang aku jawab pertanyaan kedua dulu ya, kenapa yang jurusan yang sama? Karena gini, karena waktu S1 itu ngeliat, wah ini jurusan nggak bisa selesai di S1, harus ada lanjutannya, karena untuk buat S1 doang dengan environmental science itu nggak cukup, Hmm. harus ada yang lebih advance lagi gitu loh. Nah, kalau yang kenapa di Tianjin University sendiri, karena emang udah nyaman sama profesornya, dan menurutku ini kampus bagus kok gitu loh. Hmm. Jadi kalau saya karena udah pas sama profesornya, penelitian emang ini, jadi kan ngobrol lebih enak ya gitu loh. Dan
pas aku kayak di praktikumnya itu bener tempatnya nyaman gitu. Jadi aku kayak ya udah di sini aja lagi gitu. Dan kan bagus juga univnya. Oke. Reputasi bagus banget. Ya, ini kalau misalnya karena lagi studi online-nya itu kesannya gimana Kak belajar online di Tianjin University? Apakah ada banyak halangan, banyak lag sistemnya mungkin gimana Kak studi online-nya? Kalau secara sistem itu nggak ada sih. Cuman secara ininya aja, apa namanya, aduh bangun pagi kan, aduh Ya. males, banyak distract. Nah itu kelemahan online. Jadi kalau misalnya buat kayak aplikasinya mereka, bagus banget gitu. Karena mereka kita gampang akses gitu kan. Ya itu masalahnya cuman suka aduh nunda-nunda nantilah biasa kan bangun tidur terus kelas terus nyalain terus biasa kan kalau yang kayak masih setengah sadar udah meremelek gitu. Cuma harus tetap maintain lah gitu. Itu kelemahannya sih kalau online. Oh ya, berarti cuman masalah kayak diri sendiri aja ya, kayak adaptasi Ya, kondisi itu. online. Ya. Ya lah, kalau Hmm. jadwal Tianjin kan pagi-pagi ya kayak. Tapi kalau masing-masing negara sendiri tergantung time zone juga ya kayak. Betul. Ya, soalnya kita kalau dari Indonesia kurang 1 jam, waduh, jadwal pagi ya udah kita harus bangun cepat untuk kuliah online ini. Nah, Iya, benar-benar. kalau misalnya nih Kak, coverage online CGS tuh ada yang berpengaruh nggak Kak coverage-nya? Kan kalau misalnya online, tuition ya jalan ya Kak ya coverage-nya ini. Yang semua jalan kecuali stipendnya gitu loh, allowance living cost-nya. Jadi itu disuspensi. Jadi karena kan bakal dapat kalau kita udah di sana. Kalau di sana nggak dapat gitu loh. Tapi buat tuition fee, buat yang lain-lainnya itu tetap kok. Oke. Nah, ini Kak, kita udah mau berakhir dari sesi talks kita tentang CGS. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, ada nggak Kak yang Kak mau sampaikan nih Kak, motivasi mungkin untuk mahasiswa atau yang masih SMA nih buat daftar CGS nih ya, karena persaingannya kan ketat banget nih Kak tentang CGS. Buat teman-teman nih ya yang mau kayak ngerasa kayak gue pengen nih bisa dapat beasiswa, mungkin nggak sih kayak mungkin dari keuangannya kurang atau kayak akademinya kurang gitu. Kalian jangan ngerasa aduh gue nggak bisa nih, kayak gue nggak bisa. Coba dulu karena nggak ada yang nggak mungkin. Karena aku sendiri nilainya pas-pasan, sering dipanggil, maksudnya yang kayak ini remedial apa segala gitu, gimana gitu kayak bisa keterima kali. Dan itu kayak ya udah coba aja dulu, nggak usah kayak minder duluan, coba dulu, maju dulu, toh kan yang nentuin diterima apa nggak kan bukan kita, si kampusnya gitu. Jadi coba dulu bikin yang terbaik yang kalian bisa, nggak ada salahnya kan, maju juga nggak dosa kan, nggak keluar gimana, nggak keluar duit juga gitu, ya udah coba aja dulu kan gratis ini ya, itu aja sih. Yes, bagus banget nih. Okay, everyone, that is all our discussion about Chinese government scholarship that we have heard from our special guest here and my good friend Kezia Murli. And of course, special thank you to Kak Kezia for Ya, your experience, for your journey that you have shared to us about Chinese government scholarship information, application, and of course, you have given us the picture of how is it like studying at Tianjin University. And of course, everyone, the link of the Chinese government scholarship for the official information, the application portal, and the information of Tianjin University all are available in our link in the description. And if you are curious about the profile of our special guest here, you can visit her Instagram profile down below. And of course, if you have any questions or suggestions for the future content I should make, you can put it in the comments and I shall see you in the next episode. Okay, thank you everyone. Hope you will have a good day. Bye-bye everyone. bye.